Kau Qitian. Aku punya kontrak pernikahan denganmu. Aku di sini untuk memberitahumu pernikahan ini. Kontrak pernikahan. Surat nikah, pernikahan. Apakah kau? Aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Jiang Yutong, Valkyrie wanita pertama Song Yuan. Secara pribadi dianugerahi gelar Xingyu oleh Kaisar. Gagah berani dan heroik. Cemerlang dan berbakat, dipuji sebagai jenderal wanita terhebat abad ini, Dewi Xingyu, Dewi Bintang Bulan. Benar sekali. Yang kau bicarakan. Memanglah nyonyaku. Nyonyaku akan membahas hal-hal rahasia penting. Semua personel tak berwenang. Silakan pergi segera. Valkyrie wanita pertama Song Yuan, seorang diri memukul mundur 10.000 musuh. Apa maksudmu menikahiku? Apa kau lupa? Kau tunanganku. Aku punya perjanjian nikah. Untuk menjaga ikatan antara keluarga Guo dan Jian, putri keluarga Jian, dijodohkan dengan tuan muda keluarga Guo. Untuk membentuk aliansi yang kuat. Nona Jiang, kau sepertinya salah. Kontrak pernikahan ini sudah lama dibatalkan. Dibatalkan? Kontrak pernikahan menyatakan, putri keluarga Jian dan pernikahan tuan muda keluarga Guo, 10 tahun yang lalu. Aku diusir dari keluarga Guo. Sekarang nama keluargaku adalah Qi. Aku tidak bisa disebut tuan muda keluarga Guo, dan tentu saja bukan tunanganmu. Qitian, kau harus tahu. Nyonyaku tidak mempermasalahkan status rakyat jelatamu. Dia bersedia menghormati kontrak pernikahan denganmu. Anggap dirimu sangat beruntung. Jangan memandang rendah pemberian. Lui, jangan kurang ajar. Apa? Kau meremehkanku? Nona Jiang, aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi pembatalan kontrak pernikahan ini adalah fakta. Qitian, kau perlu mengerti. Siapapun yang bertemu Valkyrie Xingyu pasti girang. Apalagi menikahinya. Tapi reaksi pertamamu adalah penolakan. Mungkinkah aku tak pantas untukmu? Nyonyaku adalah Valkyrie Zhongyuan, sangat dihormati oleh sekte nomor 1 di dunia, Istana Qing. Dia akan segera bergabung dengan Istana Qing, menjadi anggota Istana Qing. Status dan posisinya berada di atas puluhan ribu orang. Kau berani menolak? Penjaga Istana Qing memang sungguh mengesankan, tapi antara kau dan aku, sungguh tidak ada takdir. Entah ada takdir atau tidak, Dewi Bintang Bulan. Awalnya, aku ingin menikah denganmu, karena kita dijodohkan. Aku tak punya pilihan. Tapi sekarang, aku tertarik padamu sebagai pribadi. Pembatalan pertunangan kita bukan berarti kita tak bisa menikah. Sekalipun tanpa rasa cinta, kita bisa memupuknya seiring waktu. Nona Jiang, apakah kau bercanda? Pernikahan bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Apa maksudmu? Nona Jiang, aku tak punya waktu untuk menumbuhkan rasa cinta padamu. Jadi, Qitian, kusarankan kau berpikir baik-baik. Disukai oleh tuanku adalah impian setiap pemuda berbakat di Zhongyuan. Mereka semua mendambakannya. mendambakannya. Memang, jika kau punya kesadaran diri, kau harus mengerti statusmu. Dibandingkan dengan dewa perang yang agung, posisi kalian bagaikan langit dan bumi. Tuan menunjukkan kebaikan padamu di depan umum adalah berkah yang takkan kau dapatkan dalam beberapa kehidupan. Berkah adalah hal terakhir yang kubutuhkan. Nona Jiang, aku menghargai tawaranmu, tapi kau tidak bisa memaksakan cinta. Orang-orang dari status sosial yang berbeda bersama tidak akan bahagia. Orang ini akhirnya punya kesadaran diri. Tuan, seseorang yang begitu tidak tahu berterima kasih tidak pantas untukmu. Kau pikir dia cuma buruh biasa? Bukankah dia berstatus rendah, berlumuran keringat? Itu hanya penampilan luarnya. Aku merasakan aura di sekitarnya yang bahkan aku tak bisa pahami. Rasanya
seperti naga yang menjulang, menembus langit, memancarkan cahaya. Itu membuatku merasa tak berarti. Bagaimana mungkin? Kau adalah Dewi Perang Zhongyuan. Sebentar lagi dipromosikan menjadi pengawal naga. Statusmu praktis. Kedua setelah pemimpin Istana Bintang. Selain Tuan Istana yang misterius, siapa yang bisa membuatmu merasa rendah diri? Apa yang kau katakan itu benar. Namun, aku pandai menilai karakter. Kitian bukan orang biasa. Pria ini menarik. Tuan, kau tidak akan benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Apalagi, aku, Jiang Yudong, tak mudah menyerah pada seseorang yang kukagumi. Aku tak akan mudah menyerah padanya. Aku ingin dia merasakan ketulusanku. Tuan, kau tidak akan memikirkan? Besok adalah perayaan kemenanganku. Kau kirim seseorang untuk mengantarkan undangan padanya. Mengatakan bahwa di hari perjamuan, aku punya hadiah spesial untuknya. Ya. Kitian, aku tidak pernah berpikir nasib buruk yang tak bisa diperbaiki. Tunangan dewa bela diri bintang bulan. Nanti jangan lupa saudara-saudara ya. Ya. Tunangan apa? Kau salah paham. Petani rendahan sepertiku, bagaimana mungkin orang seperti dia mau melirikku? Petani kampungan macam apa? Kau bukan petani kampungan. Menemukan wanita seperti dewa bela diri adalah impian kami. Tuh. Masalah yang kau perintahkan untuk kami selidiki. Kami punya petunjuk. Daftar pembunuh telah dikirim ke ponselmu. Tahun kau dan nyonya meninggalkan keluarga. Kalian disergap. Di antara para pembunuh, selain keluarga gue, juga termasuk keluarga Lei, keluarga Xiao, dan banyak klan lainnya. Ada kabar tentang ibuku. Setelah kau dan nyonya berpisah, tidak ada kabar lagi. Tahukah kau? Benar. Bagaimana keadaan keluarga Shi? Tahun kau terdesak. Shi Jiangwo menyelamatkanmu. Katakan. Saat itu, Shi Jiangwo, untuk melindungi pelarianmu, kakinya dipatahkan oleh keluarga gue. Tapi jangan khawatir, dengan dukungan rahasia kami, keluarga Shi baik-baik saja. Bagus. Baguslah. Ini berat untuk Paman Shi. Kau untuk mencari kebenaran tahun itu, pulang menyamar. Selama lebih dari sebulan ini, haruskah kau menemui keluarga Shi? Sudah waktunya pulang dan menjenguk. Saat Paman Shi menyelamatkanku, aku bersumpah. Jika aku kembali dengan kemenangan dari luar negeri, aku akan membalas budi penyelamatan nyawa ini. Paman Shi suka anggur. Siapkan beberapa botol yang bagus. Ya. Jiaxian, mari kita rayakan terlebih dahulu. Tuan Muda Wu, aku akan ke toilet. Menyimpan niat jahat. Motif tersembunyi. Apa yang kau lakukan? Kau mau bermain pahlawan, kan? Bocah, kau tahu siapa aku? Ahai. Siapa kau? Aku putra sulung keluarga Wu, keluarga nomor 1 di Huaiguan. Kau berani memancingku. Aku pastikan kau takkan melihat matahari esok. Aku bahkan tidak menganggap keluarga Wu sebagai ancaman. Berani pamer di depanku. Hari ini aku. Kitian, apa yang kau lakukan? Apakah Tuan Muda Wu baik-baik saja? Apa yang sedang kau lakukan? Kau datang tepat waktu. Barusan saat kau pergi, dia menaruh obat di minumanmu. Dibius. Bocah, jangan fitnah aku. Jiaxian, apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan hal keji seperti itu? Anak ini menjebakku. Menjebakmu. Cukup. Kitian, kau serius? Untuk mendapatkan hati keluargaku, kau menggunakan taktik rendah seperti ini? Apa kau pikir aku berbohong padamu? Bukankah itu jelas? Untuk menjilat keluargaku. Kau sangat ingin membuat kontrak pernikahan denganku. Sekarang melihat Tuan Muda Wu di sisiku, kau dipenuhi dengan kebencian. Jiaxian, jadi dia. Tunangan buruh migran yang kau sebutkan. Dia benar-benar terlihat rendah dan hina. Membicarakan aku. Kau tidak pantas. Kau pikir aku pergi ke keluargamu Shi untuk kekuasaan keluargamu?
Bukankah itu sudah jelas? Pengaruh keluarga Shiku tak tertandingi di Huaiguan. Dan Tuan Muda Wu sebagai pewaris keluarga Wu di Huaiguan, praktis maha kuasa. Kau salah Si Jiaxin. Kekuasaan keluarga Si dan Wumu di mataku tidak berarti. Bagaimana kau bisa bilang itu tidak berarti? Hanya berdasarkan statusmu sebagai pekerja migran rendahan. Lupakan saja membahas kekuatan Huaiguan dengan pekerja migran sepertimu. Tidak ada gunanya. Aku hanya ingin memberitahumu menggunakan taktik rendah seperti ini. Benar-benar konyol. Sungguh menggelikan. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa percaya pada Tuan Muda Wu yang disebut-sebut ini dan karakternya? Keluarga Wu dikenal karena integritasnya. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya padanya. Integritas. Kau bahkan percaya kebohongan yang begitu jelas dimaksudkan untuk menipu publik. Kebohongan. Bagaimana dengan ini? Dewa Perang Bintang Bulan kembali dengan kemenangan. Para elit dan pemimpin bisnis Huaiguan diundang dengan hormat. Besok malam, sebuah perjamuan perayaan akan diadakan untuk Dewa Perang Bintang Bulan. Bukan mereka yang memiliki kekuatan dahsyat. Bukan mereka yang kekayaannya menyaingi negara. Tidak bisa masuk. Apa yang ingin kau katakan? Undangan ini baru saja diberikan Tuan Muda Wu kepadaku. Jika Tuan Muda Wu ingin mendapatkan hatiku, dia punya banyak cara lain. Dia tidak perlu membiusku dengan taktik serendah ini. Kau dibutakan oleh sehelai daun. Karena kau begitu tidak percaya. Akan kubuktikan padamu. Kau bilang kau tidak menaruh obat di minuman ini. Kalau begitu minumlah. Seharusnya tidak masalah. Apel, kau pikir beberapa kata tipuan bisa menipuku untuk meminum setengah gelas sisa anggur? Kau, seorang buruh biasa, punya nyali yang besar. Apakah aku yang berani? Atau kau yang bersalah? Kitian, cukup. Sejak kau masuk, kau tidak sopan. Tuan Muda Wu. Demi aku. Maafkan dia sekali ini saja. Biarkan dia. Baiklah. Hanya kali ini saja. Demi ayahku. Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi jika ada lain kali, tidak akan ada kesempatan untuk memohon. Si Jiaxin, kau perlu sadar. Kaulah yang harus sadar. Cukup, kita berasal dari dunia yang berbeda. Bicara denganmu lebih lanjut tidak ada gunanya. Tuan Muda Wu, aku salah hari ini. Aku pasti akan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf secara pribadi di lain hari. Hahaha. Apa yang terjadi hari ini akan kuceritakan semuanya pada ayahku. Kau lancang, Tuan Muda Wu. Lalu, Pernikahan adalah tentang kesetaraan sosial. Aku, Shi Jiaxin, mungkin tidak secantik dewa bela diri bintang bulan. Begitu cantik jelita. Tapi aku, CEO Shi Corporation, saya memimpin perusahaan Shi sebagai pilar dunia bisnis, seorang anak yang benar-benar istimewa. tahukah kau bahwa bahkan dewa bela diri bintang bulan yang kau bicarakan akan tunduk di hadapanku? Dengan logikamu, akulah yang tidak pantas untukmu. Dari kata-katamu, memang. Hanya kita berdua di sini. Ketidakhormatanmu yang terang-terangan terhadapku. Apakah itu lucu? Aku hanya ingin memberitahumu, masa depanku tak terbatas. Kau ingin memenuhi pertunangan kita? Sama sekali tidak ada kesempatan. Dan jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Memanfaatkan keluarga Shi untuk naik tangga sosial. Ayahku ingin kita memenuhi pertunangan, karena dia belum melihat perbedaan di antara kita. Besok adalah perjamuan perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Para elit akan berkumpul. Bahkan Dewa Bela Diri Bintang Bulan juga akan hadir secara langsung. Dan aku yakin bahwa melalui perjamuan ini aku akan bertemu Dewa Bela Diri. Dewa bela diri. Tepat. Selama aku bisa bertemu Dewa Bela Diri, statusku di rumah akan meroket. Saat itu, ayahku akhirnya akan melihat perbedaan di antara kita. Jiaxin, kau telah berubah. Aku telah berubah. Ketika kaki ayahku dipatahkan oleh keluarga Guo karena menyelamatkanmu, dan kau kabur ke luar negeri meninggalkan keluarga si terisolasi dan tak berdaya, meninggalkan aku sendirian untuk berjuang menanggung semuanya. Bagaimana mungkin aku tak berubah? Pesta perayaan ini adalah untuk bertemu Dewa Bela Diri. Jiaxin, jika ini yang kau inginkan, aku bisa memberimu lebih. Jiaxin, aku dengar ayahmu ingin menjodohkanmu dengan seorang buruh. Hais, ayahku memang punya niat itu. Tapi selama malam ini, aku bisa bertemu Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Pekerja kasar itu takkan punya kesempatan lagi. Lihat.
Tunangan buruhmu ada di sini. Mustahil. Seluruh area ini telah disegel dan diamankan. Dengan status pekerja kasar itu, dia bahkan tak pantas masuk. Kitian berhenti di situ, bagaimana kau masuk? Aku masuk. Cuma kau, buruh rendahan. Kau pasti menyelinap masuk setelah kami. Menyelinap masuk setelahmu. Bukankah itu jelas, tanpamu? Dengan statusmu, kau takkan pantas menginjakan kaki di sini. Selagi tidak ada yang memperhatikan, kau harusnya patuh kembali saja. Kau terlalu tinggi, menilai dirimu sendiri. Kurasa kaulah yang bermulut besar. Tuan Muda Wu, Kitian, di perjamuan malam ini, orang-orang berpengaruh telah berkumpul. Mereka memintamu pergi. Karena mereka takut bau busukmu akan menyinggung tokoh-tokoh penting. Orang-orang berpengaruh berkumpul. Mereka hanyalah sekelompok orang kecil. Sungguh arogan. Apa kau tahu bahwa di perjamuan malam ini, Dewa Bela Diri Bintang Bulan juga akan hadir? Dewa Bela Diri Bintang minus bulan FU, di matamu Dewa Bela Diri Bintang Bulan, juga orang rendahan. Nyaris lumayan. Jika dia tidak memohon padaku untuk datang, aku bahkan tidak akan repot-repot datang ke pesta tingkat ini. Aku tidak peduli. Kitian cukup. Dewa Bela Diri Bintang Bulan adalah idolaku. Dia bukan seseorang yang bisa difitnah oleh orang dengan statusmu. Jika kata-katamu menyebabkan masalah dan melibatkan keluarga Shi, aku takkan tinggal diam. Kau seperti serangga musim panas yang mencoba membahas es. Kitian, penting untuk tahu tempatmu. Jika bukan lingkaranmu, jangan coba memaksakan diri masuk. Dan tak perlu mengarang alasan yang tak realistis. Bahkan jika kau melangkah melewati pintu aula perjamuan ini, kau tetap bukan bagian dari dunia kami. Memang tidak berada di dunia yang sama. Tapi kemudian, baiklah, memanfaatkan kesempatan ini, aku akan membiarkanmu langsung merasakan perbedaan antara kau dan kami. Tuan Muda Wu, maksudmu? Betul. Perjamuan perayaan ini, setiap orang telah mempersiapkan secara khusus upacara persembahan harta untuk Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Sebagai tanda perayaan, hari ini, aku ingin tahu apakah kau telah menyiapkan hadiah. Semuanya. Upacara persembahan harta resmi dimulai. Jika kalian memiliki harta yang ingin dipersembahkan kepada Dewa Perang, silakan membawanya ke depan. Untuk memberi selamat kepada Dewa Bela Diri atas kepulangannya yang penuh kemenangan, saya dari keluarga Huai Guanwen mempersembahkan satu set Kirin War Armor. Keluarga Li saya mempersembahkan harta pengobatan tertinggi, teratai salju berusia 1000 tahun. Keluargaku mempersembahkan liontin jiak ikan kembar. Liontin giok ikan kembar ini telah diwariskan selama lebih dari 2000 tahun. Ini harta karun sejati. Apa kau melihatnya? Harta karun legendaris berusia 1000 tahun. Kubilang akan kuberikan dan kubuktikan. Dan kau takkan pernah bisa menghasilkan. Ini hanya perbedaan antara kau dan Jiaxie. Perbedaan antara kau dan aku tak terukur. Aku Wu Yon, atas nama keluarga Wu, mempersembahkan harta dataran tengah. Pedang Dewa Zuantian dari dataran tengah. Zuantian dari dataran tengah. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang ibuku berikan padaku? Aku mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Jadi hadiah yang dibicarakan Jiang Yutong adalah ini. Hari ini, dengan kembalinya Dewa Bela Diri yang penuh kemenangan, seluruh dunia merayakan. Keluargaku bersedia mempersembahkan harta ini hanya untuk merayakan kembalinya Dewa Bela Diri. Ini salah satu dari 10 pedang dewa hebat di dataran tengah. Keluarga Wu sebenarnya bersedia mempersembahkan artefak dewa semacam itu. Sepertinya persembahan harta karun ini tidak diragukan lagi milik keluarga kami. Tentu saja, tindakanku juga untuk menunjukkan orang-orang tak berarti tertentu. Perbedaan di antara kita seperti besi kasar dibandingkan dengan pedang dewa. Tersantun.
hancur berkeping-keping. Hari ini, semua yang hadir telah mempersembahkan harta mereka. Semuanya telah dipersembahkan. Mana hadiah yang kau siapkan? Orang ini berpakaian begitu lusuh. Tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Menghadiri perjamuan perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan tanpa membawa hadiah. Benar-benar lancang. Kian, kau tidak akan benar-benar seperti yang mereka katakan. Datang dengan tangan kosong tanpa membawa hadiah sama sekali, kan? Kau benar. Aku memang belum menyiapkan apa-apa. Hahaha. Kembalilah dan beritahu Jiang Yutong. Aku sangat menyukai hadiah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Song Yuan Xuantian kembali ke pemiliknya yang sah. Titian, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Ini milik ibuku, hadiah untukku. Sekarang aku mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Aku membenci. Ini hadiah. Selamatku untuk Tuan Weishan. Kapan jadi milikmu? Dalam 3 detik. Letakkan pedang dewanya. Bagaimana jika aku tidak mau? Kitian cukup. Ini bukan tempat untuk sandiwaramu. Demi ayahku. Aku bisa memohon untukmu sekali. Terakhir kalinya. Tak perlu memohon untukku. Jiang Yutong yang memberiku pedang ini. Dia, Guyon, tidak punya hak untuk mengendalikannya. Baiklah. Masih berani melontarkan omong kosong seperti itu. Jangan salahkan aku karena kejam. Tuanku, ada yang harus kulaporkan. Ada apa? Aku ingin memintamu untuk menghukum seseorang. Dia Kitian. Dia tidak hanya merebut pedang dewa yang kuberikan kepada Tuan Weishan, tetapi juga di siang bolong secara terang-terangan menghina martabat Tuan Weishan. Betul. Tuan Lu, tolong tegakkan keadilan. Menyinggung Tuan Weishan sama saja dengan menampar semua keluarga bangsawan kami. Tuan, tolong hukum dia. Penggal kepala anak ini. Tolong tuanku, hukum dia. Jetty, maksudmu? Kau ingin aku mengeksekusinya? Tuanku, itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau begitu, aku akan menghukummu dulu. Tuanku, apa maksudmu? Apa maksudku? Kalau begitu, biar ku beritahu. Kitian adalah tamu kehormatan Tuan Wuxian malam ini. Pantas. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Tuanku. Bahkan jika dia tamu kehormatan Tuan Weishan, dia merebut pedang berhargaku. Melanggar aturan. Biar ku tanya. Karena kau sudah memberikan pedang dewa kepada Tuan Wuxian. Jika Tuan Wuxian memberikan pedang dewa itu kepada orang lain, apakah kau akan keberatan? Kepemilikan pedang dewa adalah milik Tuan Weishan. Tentu saja. Aku tak berani keberatan. Kalau begitu, berhentilah berdebat. Tuan Wuxian mendengar bahwa Zhong Yuan Xuantian adalah pedang Kitian. Dan lagi pula itu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Maknanya sangat dalam. Oleh karena itu, dia secara khusus memerintahkanku untuk memberikan pedang dewa itu kepadanya. Kau ingin memberikan pedang ini untuk membuktikan perbedaan di antara kita. Sekarang pedangnya ada di tanganku. Jadi, tampaknya perbedaan antara kau dan aku seluas langit. Mustahil. Kau hanyalah seorang pekerja. Bagaimana mungkin kau, tamu dewa perang? Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa maksudmu? Maksudku, dia Kitian. Tidak mungkin menjadi tamu dewa perang. Ini, pasti kalian berdua berkolusi. Apakah aku benar? Dengan kata-kata itu diucapkan, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas kalian berdua berkomplot, bersekongkol diam-diam, dengan tujuan untuk mencuri pedang suciku. Sungguh bodoh. Aku sudah tahu sandiwaramu. Hentikan sandiwaramu. Ku bilang padamu. Merencanakan harta karun tertinggi, memfitnah dewa perang. Ini adalah pelanggaran berat. Saat dewa perang tiba, aku sendiri yang akan melaporkan ini padanya. Lalu, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Semuanya, apa yang kukatakan barusan, bukan tanpa dasar. Hai Luyi berkolusi dengan Kitian untuk merencanakan harta karun tertinggi. Aku punya bukti yang tak terbantahkan. Bukti. Distrik Han. Pertama, nama Kitian tidak ada dalam daftar tamu untuk perjamuan perayaan ini. Kedua, Zhong Yuan Xuantian ini
adalah salah satu dari 10 pedang suci. Pedang ini punya makna yang sangat besar, dan Dewa Perang dengan status terhormatnya tidak punya alasan untuk memberikan hadiah yang begitu berharga kepada orang asing, seorang buruh rendahan. Semua tanda mengarah ke kau berbohong. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan badut menyedihkan. Bukankah itu pantas? Silakan tanya Jiang Yutong. Apakah yang kukatakan benar? Masih mencoba mencari alasan ya? Kalian semua. Hari ini kalian semua di sini untuk perjamuan perayaan ini. Untuk memberi kesan yang baik pada Dewa Perang. Dan sekarang, ada kesempatan emas. Tepat di depan kita. Kita hanya perlu menangkap kedua pengkhianat ini yang berencana mencuri harta karun tertinggi saat Dewa Perang tiba. Benar, Tuan Muda Wu benar sekali. Kalian berdua menipu kami untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Kami akan membawa kalian berdua ke mimbar pengadilan. Keluarga Li saya akan berpartisipasi. Hahaha. Dengan keadaan seperti ini, apalagi yang harus kau katakan? Ingin menjelaskan, ya. Kalau begitu, akan kuberikan penjelasan. Dia, Qi Tian, adalah tunangan Dewa Perang. Statusnya setara dengan Dewa Perang. Apa salahnya memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah mendengar tentang tunangan. Sejak kapan Dewa Perang punya tunangan? Baiklah. Hanya untuk menutupi kebohongan, kalian akan mengatakan apa saja, bukan? Apa kau tahu? Jika ini sampai keluar dan mencapai telinga Dewa Perang Bintang Bulan, apa yang akan terjadi padamu? Jangan bilang. Kau ingin memenggal kepalaku lagi. Memfitnah Dewa Perang bukan hanya soal kehilangan satu kepala. Tidak sesederhana itu. Setiap orang yang terlibat dalam masalah ini akan terkena imbasnya. Bagus sekali. Jika sebelum ini, aku masih ragu. Sekarang aku bisa yakin bahwa di antara kalian, seseorang berbohong. Apa maksudmu, Nona Shi? Aku tak takut mengatakannya meskipun itu membuatku jadi bahan tertawaan. Qi Tian dan ayahku punya hubungan dekat. Kami punya perjanjian pernikahan. Dia bisa dibilang tunanganku. Kalau begitu, kata-kata Tuan Lu, omong kosong belaka. Bagus sekali. Kukatakan semua ini karena aku ingin kalian tahu bahwa pencurian pedang berharga itu tak ada hubungannya dengan keluargaku. Qi Tian, aku sungguh kecewa pada ayahku. Pria yang dia selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ternyata, pembohong besar. Aku senang aku tidak memenuhi pertunangan denganmu. Kau masih tidak melihat kebenaran bahkan sekarang. Kau, Jia Xin, jangan buang napasmu padanya. Dia telah melakukan kejahatan keji. Dia pasti akan mati. Apalagi yang harus kau katakan? Memang, aku perlu menjelaskan. Hubunganku dengan Jiang Yutong. Kami tidak benar-benar bertunangan. Oh ya, kau akhirnya mengakuinya. Namun, itu semua hanya angan-angan Jiang Yutong. Itu saja. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan barusan? Bahkan lebih serius daripada yang kau katakan sebelumnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau. Baiklah, bahkan di ambang kematian, kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Kusarankan kau segera berlutut dan akui kejahatanmu. Jangan paksa kami untuk bertindak. Silakan coba. Kau, Dewa Perang Bintang Bulan, telah tiba. Kami memberi hormat kepada Dewa Perang. bangkit. Dewa Perang, Anda datang tepat waktu. Saya ada hal penting untuk dilaporkan. Bicaralah. Saya ingin melaporkan Wakil Mului karena berkolusi dengan orang luar untuk mencuri harta karun berharga. Dan Qi Tian itu, dia sangat lancang. Di depan semua orang, dia secara terbuka memfitnah nama Anda. Dua kejahatan digabungkan. Kejahatan mereka pantas mati. Tuanku, Anda harus menghukum mereka. Bagaimana mereka menghinaku? Mereka bilang, mereka benar-benar berani mengatakan, Qi Tian adalah tunismu. Apa? Hari itu dia. Apa dia setuju? Ya, dia tidak setuju dengan itu. Namun tuanku, Qi Tian, dia bilang semua ini adalah niat pribadi Anda. Dia tidak setuju. Tuanku, apa maksudmu? Kukatakan,
Masalah ini selesai. Tak bisa dibatalkan. Tidak bisa, tuanku. Kedua orang itu terang-terangan mencemarkan namamu. Ini pelanggaran berat. Bagaimana? Kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Aku tak berani. Kalau begitu keluar. Kitian, apa kau tahu, menentang titah surgawi dataran tengah kita adalah kejahatan serius? Tapi, Kitian telah menunjukkan kebaikan padaku dan pernah menjadi pemilik pedang ini. Hari ini, aku akan menganugerahkan pedang ini kepadanya. Adakah yang keberatan? Tidak. Kami tidak keberatan. Wuyong, menghina tamu kehormatanku dan memfitnah wakilku. Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Tidak. Tuanku, ini semua. Mereka. Saya. Dalam 5 hari, aku akan dipromosikan menjadi penjaga istana. Saat itu, akan ada upacara promosi. Aku ingat. Hak penyelenggaraan upacara promosi diberikan kepada keluarga Muwo, benar? Baik, tuanku. Nah, mulai sekarang. Bukan lagi. Tuanku. Mengapa? Sombong dan tidak hormat. Bisakah kau menyelenggarakan upacara promosi yang layak? Mulai hari ini, keluarga Wu, hak penyelenggaraan upacara promosi dicabut. Dan dialihkan ke keluarga Xi. Kak kami. Tuanku, Anda tak bisa membatalkannya. Jika ayahku tahu soal ini, saat aku pulang, dia pasti akan menghajar mati aku. Tuanku. Jadi kau menentang keinginanku? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Saya. Ini adalah otorisasi upacara promosi Dewa Perang. Upacara promosi dalam 5 hari. Upacara kenaikan pangkat adalah dalam 5 hari. Aku harap kau menyelenggarakannya dengan baik. Terima kasih, tuanku. Aku, keluargaku pasti akan mengawasinya dengan tekun. Ayo pergi. Jiang Yutong. Terima kasih untuk ini, hak tuan rumah keluarga Xi, dan pedang ini. Aku akan menukarnya dengan sesuatu. Tak perlu. Kau penyelamat hidupku. Selamat, Nona Shi, karena mendapatkan hati Dewa Perang. Keluarga Shi akan segera melambung. Mamang, tunangan Nona Shi juga merupakan penyelamat nyawa Dewa Perang. Mulai sekarang, keluarga Shi akan memiliki Dewa Perang sebagai pendukung kuat mereka. Terima kasih semuanya. Keluargaku bisa mendapatkan dukungan Dewa Perang berkat dukungan kalian semua. Namun, Kitian, dia bukan tunanganku. Dia tak pantas. Kitian, untuk sesaat, aku benar-benar mengira kau sangat cakap, mampu mendapatkan pedang hadiah langsung dari Dewa Perang. Tapi Dewa Perang membelamu. Hanya karena kau pernah menyelamatkannya. Sederhananya, kau bukan apa-apa selain sampah. Apa kau bilang? Aku mengandalkan kekuatannya, memanfaatkan pengaruhnya. Kau punya kesadaran diri. Kitian, kau terlalu sombong. Kau bisa saja menahan diri, tapi kau bersikeras menyinggungmu. Ini takkan menguntungkanmu sama sekali. Pria, seharusnya membumi dan berdiri di atas kaki sendiri, mengandalkan orang lain, selalu merupakan ilusi. Kuharap kau bisa memahami ini. Bagaimana jika aku bilang, aku tidak mengandalkan Jiang Yutong? Bahkan, aku lebih tinggi darinya. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Sekarang keluarga Shi telah mendapatkan dukungan Dewa Perang. Selama mereka mengelola pesta promosi untuk Dewa Perang ini, mereka pasti akan naik. Kau takkan pernah sebaik aku. Aku akan bilang pada ayahku untuk membatalkan pertunangan kita. Kau sendirian. Xi Jiaxin. Kau pikir posisi tingkat pemurah di Aula Bintang bisa menjadi pendukungku? Baiklah. Mungkin kita bisa bertemu di upacara promosi. Kau mengeluarkan perintah pemusnahan terhadap keluarga Shi. Betul.
Itu Tuan Muda Guo John yang memberi perintahan secara langsung. Keluarga Shi dan keluarga Guo, sampah tak berguna itu. Mereka semua harus mati. Namun, memusnahkan keluarga Shi adalah urusan besar. Malam ini, mari kita bersenang-senang dulu. Khawatirnya, kalian tidak akan memiliki kesempatan itu. Siapa yang kupunya di sini? Kau si buangan. Jadi, 10 tahun berlalu. Bagaimana rasanya hidup dalam pelarian di luar negeri? Bagaimana rasanya? Rasakan. Lumayan. 10 tahun berlalu. Nyalimu tentu sudah tumbuh. Sendirian. Kau berani menerobos masuk markasku. Apa kau tahu? Hadiahmu dalam dekret keluarga gua adalah 50 juta yang lumayan. 50 juta. Ada 500 miliar di luar sana. Untuk kepalaku. Tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Kesombongan seperti itu. Aku berencana menangkapmu saat aku meratakan keluarga si besok. Aku tak menyangka kau akan begitu lucu. Sampai datang ke sini sendiri. Sekarang berlututlah dan panggil aku kakek. Aku mungkin saja akan bersikap lunak pada keluarga Shi. Apa kau pikir? Aku di sini untuk memohon belas kasihanmu? Apalagi? Kau salah. Aku datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Hutang darah dari dulu itu. Hahaha. Mengesankan. Layak untuk mantan. Tuan muda keluarga gua. Arah itu barusan agak menghancurkan. Namun, aku tidak terlalu suka mematahkan kakinya dan membuatnya berlutut untuk berbicara denganku. Ya. Lancang sekali. Jiang Yutong. Apa yang dia lakukan di sini? Yosong Tianhuo, kau berani sekali menyerang seseorang tepat di depan hidungku? Jadi itu dewa bela diri bintang bulan. Aku pernah mendengar dewa bela diri bintang bulan. Sangat cantik. Melihatmu hari ini. Rumor itu benar. Karena kau tahu, kenapa tidak menyerah sekarang? Hahau. Dewa bela diri Jian, kau tidak tahu, kan? Menangkap Kitian adalah atas perintah keluarga Guo. Jadi bagaimana? Tuan muda Guo John sudah menduga kau akan mencoba menghentikan ini. Jadi, dia secara khusus mengirim Shuangxia hitam putih. Dewa bela diri bintang bulan, lama tak bertemu. Shuangxia hitam putih. Betul. Kalian berdua kuat. Tapi di luar, ada lusinan petarung yang sangat terampil. Aku ragu bahkan dewa bela diri Jian dapat melawan 100 sekaligus. Dewa bela diri Jian, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, mundur sekarang dan menjadi tamu kehormatan keluarga Guo. Kedua, kau sendirian bertarung melawan dua ahli yang kuat dan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Guo. Pilih. Tuan, hari ini aku akan membawa Kitian. Sepertinya kau telah memilih opsi kedua. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Serang. Ya. Sepertinya reputasimu Jiang Yutong hanya untuk pertunjukan. Melawan Shuangxia hitam putih, kau bahkan tak bisa bertahan satu gerakan pun. Apa yang perlu dibanggakan? Jika bukan karena luka tuan kita, bajingan kau, semua akan mati di sini hari ini. Begitu kan? Aku berdiri tepat di sini. Bisakah kau melukaiku? Meskipun memperlakukan seorang Dewi Bintang Bulan yang cantik seperti ini agak memalukan. Apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Aku agak bersemangat sekarang. Mengapa tidak? Kau bantu aku mendinginkan diri. Yuxiong Tianji. Kau punya waktu 1 menit untuk hidup. Aku hampir melupakanmu. Apel, kau mencoba bermain jadi pahlawan. Seorang pahlawan menyelamatkan gadis. Aku tidak tertarik.
Tapi dia memberiku hadiah. Aku harus mengembalikannya. Oichi. Sepertinya kau, pion yang terbuang, tidak sepenuhnya tak berguna. Kau masih punya beberapa keahlian. Oichi. Bebaskan mereka. Kitian, kau masih punya hati nurani. Kitian, jangan pedulikan aku, kau pergi duluan. Kita tak perlu pergi. Kita yang seharusnya pergi. Apa otakmu berisi air? Tak seorang pun akan pergi. Kalian berdua yang kuat. Bunuh mereka untukku. Tuan Ren telah tiba. Tuan Ren. Mengapa kau di sini? Lei Yu. Melakukan pembunuhan. Melawan tuanmu. Kejahatanmu keji. Hari ini. Atas nama kuil bintang. Aku akan menghapus namamu. Tuan Ren ampuni aku. Pergi. Tuanku, ada apa ini? Mengapa orang-orang kuil tiba-tiba ada di sini? Kuil bintang adalah kuil terhebat di dunia. Selain kepala kuil tertinggi, tak seorang pun bisa memerintah pengawal kuil bintang. Kau benar-benar berpikir, dia memanggil penjaga kuil. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Kitian, katakan yang sebenarnya. Apakah kau? Sejujurnya, akulah yang kalian sebut penguasa aula bintang. Jangan membuatku tertawa. Kepala kuil adalah idola yang dipuja tuan kita sepanjang hidupnya. Apakah dia akan sepertimu, bersembunyi di lokasi konstruksi sebagai buruh? Bahkan penguasa aula pun punya alasannya sendiri untuk menyusun batu bata. Baiklah. Jika kau tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, jangan pernah berpura-pura menjadi kepala kuil lagi. Itu pelanggaran berat. Dan dalam beberapa hari, tuan kita akan dipromosikan menjadi penjaga kuil. Menjadi anggota kuil bintang. Jika penyamaranmu sebagai guru kuil ketahuan, karier tuan kita akan terpengaruh. Hari sudah larut. Aku akan melaporkan kejadian malam ini. Aku akan pergi sekarang. Aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Malam ini, meskipun kau tidak banyak membantu, kesediaanmu mempertaruhkan nyawamu adalah sebuah sentimen yang sungguh menyentuhku. Ambil liontin giok ini di saat dibutuhkan. Ini bisa menyelamatkan nyawamu. Kau memberikannya padaku. Kalau begitu aku akan menerimanya. Tuanku, saya masih belum mengerti mengapa orang-orang kuil datang. Kalau tidak mengerti, ya sudah jangan dipikirkan. Tindakan kuil selalu tak terduga. Mungkin karena kepala kuil baru-baru ini tiba di Huaiguan dan membersihkan aula. Tuanku, kau masih memikirkan pekerja kasar itu. Kali ini untuk menyelamatkannya, kau hampir membahayakan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kau hanya memberikan sepotong giok yang rusak. Menurutku, dia hanya pembawa sial. Baiklah Lu Yi, jangan bicara tentang dia seperti itu. Apa kau pikir giok ini cukup indah? Oh tidak. Dewa bela diri bintang bulan yang terkenal telah dimabuk cinta. Kenapa kau terlambat 3 menit? Maaf aku telah mengecewakanmu. Apakah kau menemukan sesuatu tentang ibuku? Kami telah menginterogasi anak buah Lei Hu, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun. Lanjutkan interogasi. Ya, Omong-omong, apakah keluarga Lei saat ini memiliki banyak properti yang tidak diklaim? ya. Bantu aku mengaturnya. Saatnya memberi penjelasan kepada keluarga Si. Baiklah. Beginilah kejadiannya. Karena kita menerima pekerja migran itu, keluarga Go marah kepada kita. Jia Tian ingin menghancurkan keluarga Si kita. Xiao, hanya kau yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Jangan khawatir.
Aku dan Jiaxing saling mencintai. Kita praktis sudah seperti keluarga. Aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Itu luar biasa. Sudah ku bilang. Tuan Muda Wu akan membantu kita. Tuan Muda Wu, kita hampir sampai di rumah Lai Hu. Apa benar-benar ada cara? Ming. Ada cara untuk saat ini. Tapi keluarga Li didukung oleh keluarga Gue. Jadi mungkin agak sulit. Sebutkan harga Anda. Kalau begitu aku takkan sungkan. Aku punya 3 permintaan. Pertama, aku tak ingin melihat buruh migran itu di keluarga Xi lagi. Tidak masalah. Setelah semua ini selesai, aku akan mengusir si tak berguna itu dari keluarga Xi kita. Kedua, aku ingin Jiaxing menikah denganku. Haha. Kita tak bisa meminta lebih. Dan ketiga, Untuk yang ketiga, aku ingin setengah dari aset keluarga Xi. Tidak mungkin. Aset adalah jalur kehidupan keluarga. Jika kita tiba-tiba kehilangan setengahnya, keluarga Xi kita akan segera dilahap oleh perusahaan lain. Kita sama sekali tidak bisa menyetujui ini, Paman. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Tapi, jika keluarga Wu kami ingin meredam bencana ini, itu juga akan menjadi pukulan berat bagi kami. Jika kau bahkan tak rela melepaskan sebanyak ini, akan sulit untuk menjelaskannya pada ayahku. Paman, pikirkanlah baik-baik. Jika Lei Hu benar-benar datang, keluargamu akan rata dengan tanah. Saat itu, kau masih berpegang teguh pada aset keluarga ini. Apa gunanya? Tuan Muda Wu benar. Uang yang hilang bisa didapatkan lagi. Tapi nyawa yang hilang tetap hilang selamanya. Tuan Muda. Masalah ini, aku akan menyetujuinya atas nama Tuan Si Tua. Baguslah kalau begitu. Ini perjanjian pengalihan saham yang sudah kusiapkan. Paman, jika tidak ada masalah, tolong tanda tangani. Tuan Muda, aku bisa menyetujui semua ini. Tapi pernikahan Jiaxing, aku tidak bisa menyetujui. Karena kita dan Qitian membuat taruhan. Jadi pernikahan ini, apapun yang terjadi, harus menunggu sampai Qitian kembali. Taruhannya. Ya, ada hal seperti itu. Namun, itu hanya alasan untuk mengusirnya dari keluarga si kita. Kau masih berharap dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, Paman, cepat tanda tangani. Kalau tidak, saat keluarga Li datang mengejar kita, akan terlambat. Apa yang kau tunggu? Mungkin si tak berguna itu sudah kabur. Qitian, Qitian, kau kembali tepat waktu. Waktunya terbatas. Kemasi barang-barangmu. Kemasi tasku. Ya, sesuai perjanjian, kau kalah. Jadi kau harus meninggalkan keluarga Xi. Jika kau tidak pergi sekarang, berapa lama kau berencana untuk tinggal? Kau tidak akan bilang. Kau sudah mengurus keluarga Lai, kan? Keluarga Lei telah dihapus dari Huaiguan. Lei Hu dan kelompoknya tidak memiliki peluang untuk pulih. maksudmu? Keluarga Lei, yang mengendalikan seluruh dunia bawah Huaiguan, dihabisi olehmu dalam satu malam. Hahaha. Tepatnya. Itu adalah 1 jam 3 menit. Omong kosong. Keluarga Lei telah mendominasi Huaiguan selama beberapa dekade. Koneksi mereka sangat mengakar. Menghabisi keluarga Lei dalam 1 jam. Kurasa bahkan keluarga-keluarga di ibu kota tak bisa melakukannya. Kau, seorang buruh migran. Dari mana kau dapat keberaniannya? Baiklah, Tuan Muda Wu, buat apa repot-repot dengan orang tak berguna yang bicara omong kosong? Memang benar. Benar.
Paman, Kitian yang kau bicarakan ada di sini. Kita harus menandatangani kontrak sekarang kan? Jangan ragu. Jika kau tidak menandatanganinya sekarang, akan terlambat. Tuan Muda Wu, janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Keluarga Li telah tiada. Kontrak ini tidak perlu ditandatangani. Kitian cukup. Keluarga Lei sedang dalam perjalanan. Tuan Muda Wu adalah satu-satunya kesempatan keselamatan kita. Benar Kitian, kenapa kamu begitu impulsif? Aku tidak gegabah. Wu Yong ini menyimpan niat jahat, berniat menggelapkan aset keluarga Si. Orang yang benar-benar ingin mencelakai keluarga SHI adalah dia. Omong kosong. Berhenti memfitnahku. Aku meminta Paman untuk menandatangani kontrak. Itu untuk menyelamatkan keluarga Shi dengan lebih baik. Paman dan Bibi, aku sudah sangat membantumu. Tapi kau memanjakannya seperti ini. Aku ingin bertanya, apa maksudmu? Tuan Muda, tolong jangan marah. Ini semua karena si tak berguna itu bertindak sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga si kita. Tuan Muda, tolong beri kami kesempatan lagi. Ya, Tuan Muda Wu, kau tidak bisa hanya diam saja dan melihat kami mati. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya demi Jiaxian. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Sedangkan untuk kontraknya, kita bisa menyusun yang baru. Tapi Kitian itu telah berulang kali menghinaku dan merobek kontrakku. Aku ingin dia berlutut sekarang dan meminta maaf padaku. Itu tidak terlalu berlebihan kan? Tidak sama sekali. Kau sampah tak bertulang. Apa kau dengar itu? Kenapa kau tidak berlutut kepada Tuan Muda Wu? Aku, Kitian, berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Aku takkan berlutut pada seekor binatang. Kau, Kitian, apa kau masih ingat budi penyelamat hidup ayahku bertahun-tahun yang lalu? Kebaikan Paman Si kepadaku tidak pernah kulupakan. Baguslah, kalau begitu berlututlah kepada Tuan Muda Wu sekarang dan minta maaf. Ini satu-satunya cara kau bisa membalas budi kami. Shili telah tiba. Kepala keluarga Shi, ini adalah properti yang ditinggalkan keluarga Lei. Berbagai properti, dengan nilai total 5 miliar. Mulai hari ini, semuanya dialihkan ke keluarga Shi. Properti yang ditinggalkan oleh keluarga Lei. Ini? Apa maksudnya ini? Apa kau belum tahu? Keluarga Lei secara resmi dihancurkan tadi malam. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Lei di Huaiguan. Mustahil. Keluarga Li adalah penguasa bawah tanah Huaiguan. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan begitu saja? Kitian, kau bercanda denganku? Aktor ini? Kau pikir dia berakting? Bukankah dia? Jangan bilang. Kau benar-benar menghabisi keluarga Lei dalam semalam. Periksa beritanya. Ini tidak mungkin. Jiaxin, apa yang kau lihat? Dia, semua yang dia katakan benar. Ibu, lihat sendiri. Keluarga Lei mengabaikan hukum. Dan ditutup kemarin. Butuh waktu 1 jam 3 menit. Tepat. Seperti yang dia katakan. Kitian, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Ya. Aku tahu itu. Kau bisa melakukannya. Berlutut bukanlah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan keluarga Si. Ini semua salah paham. Ini salah paham. Ayo, ayo Jiaxin. Cepat. Minta maaf pada Kitianmu. Maafkan aku. Aku tidak menyangka kau sebenarnya punya kemampuan untuk menghabisi seluruh keluarga Lei. Tapi, aku masih penasaran. Dalam waktu 1 jam, kau menghabisi seluruh keluarga Lei. Bagaimana kau melakukannya? Menembus jauh ke wilayah musuh, menekan mereka dengan kekuatan menggelegar. Kekuatan dahsyat dia. Kau pandai sekali bercerita. Kitian, cuma kau. Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Kitian adalah menantu keluarga Shi kita yang baik. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Paman Bibi, kalian harus menghadapi kenyataan. Kehancuran keluarga Lei tidak ada hubungannya dengan dia, Kitian. Tidak ada hubungan sama sekali. Lihat baik-baik. Beritanya bilang,
Keluarga Lei, melalui tindakan keji mereka, telah menimbulkan murka Istana Bintang dan dihancurkan oleh kekuatan gabungan Dewa Bela Diri Bintang Bulan dan Istana Bintang. Seluruh artikel tidak menyebutkan Qitian sekalipun. Tidak sekalipun. Sekarang, apa kau masih berani bilang kalau kaulah yang menghancurkan mereka? Mereka tidak ada di tempat kejadian. Wajar jika mereka tidak menyebutku. Masih berpura-pura. Paman Bibi, setahu saya, Dewa Bela Diri Bintang Bulan akan bergabung dengan Istana Bintang. Kalau aku tak salah, kejatuhan keluarga Lei diinisiasi oleh Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Jadi, orang yang harus kalian ucapkan terima kasih adalah Dewa Bela Diri Bintang Bulan, bukan badut loncat ini. Benar Qitian. Aku bertanya-tanya mengapa kau kabur, lalu tiba-tiba kembali. Ternyata kau tahu beritanya sebelumnya, dan kembali secara khusus untuk mengambil pujian. Jika bukan karena Tuan Muda Wu, aku pasti sudah tertipu olehmu. Jadi akta-akta properti ini, pasti kau curi dari suatu tempat, kan? Ayah, kita tidak bisa menerima ini, kita tidak bisa mengambil ini. Kebenaran akan terungkap. Baiklah, baiklah. Karena krisis telah teratasi, janganlah kita memikirkan apa yang benar atau salah. Namun, Dewa Bela Diri Bulan Bintang telah membantu kita berulang kali. Kita harus benar membalasnya. Qitian, upacara kenaikan Dewa Bela Diri Bulan Bintang. Aku akan mengantarmu. Aku sendiri yang akan mengantarmu untuk berterima kasih padanya secara langsung. Qitian, haruskah aku memanggilmu pekerja migran tak berguna atau anak buangan keluarga Guo? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin memperingatkanmu. Jauhi keluarga Shi. Kali ini, kau nyaris lolos dari keluarga Lei. Lain kali kau akan berurusan dengan keluarga Guo. Tuan Muda Wu. Keluarga Guo. Ketua istana, villa ini disebut Istana Sembilan Surga. Ini adalah villa termewah di seluruh Huaiguan. Nyaris layak untuk statusmu. Kau bisa tinggal di sini sementara. Nona, sisa-sisa keluarga Lai telah ditangkap oleh penjaga Istana Bintang. Ditangkap seluruhnya. Apakah Anda perlu berurusan dengan orang-orang ini? Urusan keluarga Lai, aku serahkan padamu. Saat ini, aku punya urusan yang lebih penting. Hal yang lebih mendesak. Aku baru saja menerima kabar bahwa Tuan Istana Bintang tiba beberapa hari yang lalu di Huaiguan. Saat ini berada di Istana Sembilan Langit. Aku harus pergi ke Istana Sembilan Langit. Apakah kau berniat untuk mengunjungi Tuan Istana? Tepatnya, aku akan meminta maaf atas nama Qitian. Tadi malam, dia menyamar sebagai Tuan Istana. Itu pelanggaran berat. Tapi, hanya ada kita bertiga di sana. Ada telinga di dinding. Masalah ini begitu sampai ke telinga Tuan Istana, dia akan berada dalam bahaya. Kita hanya bisa meminta maaf terlebih dahulu untuk berjaga-jaga, tapi meminta maaf kepada Tuan Istana akan melibatkanmu juga. Apakah itu sepadan untuk Qitian? Memang. Ayo pergi, ikut aku ke Istana Sembilan Langit, ya. Ayah, kau memanggilku? Mengenai insiden ini, Tuan Muda Guo Jun sangat tidak senang. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menduga Istana Bintang akan terlibat. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Ayah, ini, pada malam kejatuhan keluarga Lei, Qitian dengan lancang mengaku sebagai ketua istana. Sejujurnya, akulah penguasa istana yang kau bicarakan. Tenang saja, aku akan mengurus ini. Untuk Tuan Muda Guo Jun. Istana Sembilan Langit terletak di puncak jalur naga pusat. Mereka yang bisa memasuki tempat ini sangat sedikit di dataran tengah. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk. Tentu saja. Tahu di sisi lain,
Tuan muda keluarga Wu belaka. Mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang ini. Bahkan di ambang kematian, kau masih berani memancingku. Qi-Tian, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku datang ke sini hari ini untuk mengaku dosa-dosaku di hadapan Tuan Istana. Untuk mengungkapkan pelanggaranku. Betul. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa apa yang kau katakan di aula keluarga Lei luput dari perhatian, kan? Biar ku katakan padamu, meniru Tuan Istana adalah kejahatan besar. Sekarang, kau bahkan berani dengan lancang menyelinap ke Istana Sembilan Langit. Kejahatan yang tak terampuni. Apa kalian semua melihat ini? Usir pencuri penyusup ini keluar. Tunggu. Qi-Tian adalah seseorang yang kubawa ke sini. Aku tantang siapapun untuk menyentuhnya. Os, aku bicara soal si tak berguna ini. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Jadi itu dewa bela diri. Kau yang membawanya masuk? Tindakanmu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku tidak berani. Apa yang bisa kutolak? Namun, Tuan Jiang, apa kau yakin ingin lindungi si payal tak berguna ini? Apa maksudmu? Tuan Jiang, Anda tidak tahu, kan? Si sampah masyarakat ini, Qi-Tian, semalam dia berani terang-terangan menyamar sebagai penguasa istana, melakukan pelanggaran berat karena tidak hormat. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Tuan muda gua selalu menjunjung penguasa istana dengan sangat tinggi. Ketika dia mengetahui berita ini, dia segera memerintahkanku untuk datang ke sini dan mengungkap kejahatan Qi-Tian. Kau melindunginya sekarang, jadi apa kau tidak takut mengundang masalah untuk dirimu sendiri? Maksudmu, Guo Jun ingin menggunakan tangan Tuan Istana untuk menyingkirkanku? Betul. Iya. Karena kau sudah mati. Aku sekalian saja memberitahumu yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk menemui penguasa istana, tepatnya untuk membuatmu membayar atas tindakan bodohmu. Bayar. Guo Jun ini benar-benar bodoh dan tak tahu malu. Kau. Bahkan di ambang kematian kau masih berani berbicara begitu lancang. Tuan Jian. Lihat. Inilah orang yang kau lindungi. Tuanku, pelanggaran Qi-Tian terhadap Tuan Istana adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika kau terlibat dengan Qi-Tian saat ini, aku takut suksesi Anda sebagai pengawal pribadi Tuan Istana akan terpengaruh. Mohon pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Memang, Tuan Jiang, apa kau yakin ingin demi seorang Qi-Tian mengambil risiko menyinggung Tuan muda gua dan bahkan penguasa istana sendiri? Cukup. Qi-Tian, tetap di belakangku saja. Aku datang untuk menemui Tuan Istana hari ini, justru untuk meminta maaf atas namamu. Dengan aku di sini, kau akan aman dan sehat. Jiang Yuton, kau adalah dewa bela diri negara. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau mau percaya kata-kata si tak berguna ini. Qi-Tian, kau beruntung sekali bisa mendapatkan dukungan dewa bela diri. Tapi, biar ku bilang, dengan tanda Tuan muda gua, bahkan jika kau memanggil langit tertinggi hari ini, kau pasti mati. Wu Yong, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Istana akan menghukumku, kan? Percaya atau tidak? Kau bahkan tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit. Dan kau tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Tuan Istana. Kualifikasi? Tanda di tanganku adalah kualifikasinya. Kurasa hari ini, kalianlah yang tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit ini. Apakah itu kau? Benar-benar bodoh. Kau. Bagus. Qi-Tian, biar ku bilang, menyombongkan diri itu tak berguna. Kau tidak percaya aku bisa masuk ke Istana Sembilan Langit ini, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh jika aku bisa masuk dan berhasil bertemu dengan penguasa istana? Lalu bagaimana? Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Apa taruhannya? Taruhannya sederhana. Jika kau kalah, aku ingin kau mengaku di hadapan penguasa istana dan menerima hukuman penguasa istana. Dan
Bahkan kejahatannya melindungi Jiang Yutong juga harus diperhitungkan. Bagaimana? Baik. Dan jika kau kalah, maka kau akan berlutut dan minta maaf pada Jiang Yutong. Setuju. Qi Tian, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyetujui taruhan Wu Yang? Aku menyetujui taruhannya. Apa ada masalah? Kau berani bertanya? Tuan demi kau, sampai-sampai menyinggung keluarga Guo, hanya untuk memenangkan kesempatan bagimu, untuk memohon maaf. Sekarang kau, demi taruhan kecil, langsung mengaku bersalah, menyebabkan tuan kita terlibat bersamamu. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Dekret lisan yang dibawa Wu Yang berasal dari keluarga Guo. Bahkan tuan istana harus memberi mereka muka. Itu hanya titah lisan dari keluarga Guo. Tidak layak disebut di depan tuan istana. Kau. Baiklah Lu Yi. Qi Tian. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Saya dengan rendah hati meminta utusan untuk memberitahu penguasa istana bahwa Wu Yong, tuan muda dari keluarga Wu, membawa tanda tuan muda dari keluarga Guo, telah datang untuk mencari audiensi. Untuk bertemu penguasa istana. Kau Wu Yong, tidak layak. Ini adalah perintah penguasa istana. Ini tidak mungkin. Aku memegang tanda tuan muda gua. Tidak berarti tidak. Apa kau mencoba membuat masalah? Nah, Wu Yong, token yang kau bawa sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada tuan istana. Benar Wu Yang. Menurut taruhannya, kau kalah. Sekarang berlutut dan minta maaf. Baiklah. Aku kalah. Adus. Aku salah. Suara sekecil itu, apa kau tidak makan? Aku, Wu Yong, seharusnya tidak memfitnah Tuan Weishen. Aku minta maaf kepada Tuan Weishen. film was translated and narrated Kau by minta M maaf. Media. Tapi mana sujudnya? Qi Tian, jangan senang dulu. Kau telah menyinggung penguasa istana. Ini adalah kebenarannya. Penguasa istana tidak mau menemuiku hari ini. Bukan berarti lain kali dia juga tidak mau menemuiku. 3 hari dari sekarang adalah upacara kenaikan Dewa Bela Diri. Aku akan melaporkan semua ini kepada penguasa istana secara pribadi. Laporkan pada tuan istana, tak perlu repot. Nanti aku akan membawa Jiang Yutong untuk menemui tuan istana. Hahaha. Qi Tian, kau pikir kau siapa? Penguasa istana sangat sibuk. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Apalagi pecundang menyedihkan sepertimu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu ayo, bertaruh lagi. Baiklah. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa sebaik ini setiap saat. Jika kau bisa berhasil masuk ke Istana 9 Langit hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, jadi karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Masih menyombongkan diri. Jika kau kalah, dalam radius 10 km, kau tidak diizinkan mendekati Shi Huan, dan kau tidak boleh mendekati Shi Jiaxin setengah langkah pun. Sepakat? Aku terima. Qi Tian, kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau melihat peti matimu sendiri. Memenangkan satu taruhan sudah merupakan keberuntungan. Kau benar-benar ingin bertaruh lagi. Qi Tian. Lu Yi benar. Tuan istana sangat sibuk. Wu yang bahkan dengan tanda keluarga Guo tidak bisa bertemu. Meskipun aku akan menjadi pengawal istana, bertemu tuan istana. Sama mustahilnya. Seharusnya kau tidak menyetujui taruhan ini. Jangan khawatir, jika kau ingin bertemu tuan istana, kau hanya perlu bicara dengan utusan di sana, lalu kau bisa masuk. Hahaha. Sungguh menggelikan. Bahkan Jiang Yutong tak berani. Sesumber demikian. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu?
Omong kosong, kau berani tidak menghormati atasanmu. Jangan libatkan tuan kita dalam hal ini. Kau tidak percaya padaku kan? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Nah, Wuyon, kau belum lupa apa yang kau katakan sebelumnya, kan? Ini mustahil. Kau kalah lagi. Baiklah. Aku kalah. Aku mengakuinya. Wuyon, biar ku katakan. Aku telah menoleransimu berulang kali. Demi si Jackson. Tapi jika kau masih menginginkan keluarga si, aku takkan ragu untuk menjadikanmu Leilau kedua. Kitian, kau sungguh angkut. Jangan kira, hanya karena kau dilindungi Jiang Yuton, kau jadi orang penting. Bukankah kau juga mengandalkan kekuatan keluarga Guo untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Kau. Tuan Jian. Bagus. Kisian adalah buronan Tuan Muda Guo. Jika kau tetap melindunginya. Jangan salahkan aku, jika aku berbalik melawan MA di upacara kenaikan Dewa Perang. 3 hari dari sekarang, aku akan melaporkan semuanya pada Ketua Istana. Penyamaran Kitiar sebagai Ketua Istana, dan semua kejahatanmu dalam melindunginya. Tunggu saja. Kau lihat nanti. Kitian, bagaimana kau masuk ke sini tadi? Logikanya, aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu Sang Dewa Perang. Ya Kitian, bagaimana kau meyakinkan para utusan itu? Sederhana saja, aku menyuruh mereka minggir. Dan mereka melakukannya. Lelucon semacam ini bisa membuatmu terbunuh. Kitian, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kau katakan tadi? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Karena akulah tuan istana yang kau bicarakan. Kitian, beberapa lelucon tidak boleh dibuat sembarangan. Hanya saja, penguasa istana adalah sosok dewa tertinggi yang sendirian membersihkan dunia dari semua organisasi gelap dan dihormati oleh semua orang. Dan kau, meskipun kau pernah menjadi tuan muda keluarga Guo, tak ada apa-apanya dibanding penguasa istana. Beraninya kau membuat lelucon seperti itu? Aku tidak bercanda. Aku benar-benar tuan istana, tentu. Tuan Jing, kami bersusah payah datang ke Istana 9 Surga hanya untuk meminta penguasa istana untuk mengampuni kejahatan Kitian yang menyamar. Lihat dia masih dengan lancang menyamar sebagai penguasa istana. Kitian, identitas Dewa Perang tidak bisa dianggap remeh. Jangan membuat lelucon ini lagi. Tunggu sebentar, aku akan membawamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang. Jiang Yuton, aku menghargai kebaikanmu. Tapi tak ada logika berlutut pada diriku sendiri. Karena kau tak percaya padaku. Maka kita tunggu sebentar, Xian. Tuan Jing, kurasa Kitian ini memang tak bisa diperbaiki. Kau sudah membantunya berkali-kali, dan dia tidak hanya tak tahu berterima kasih, tapi dia juga semakin menjadi jeti, berulang kali menantang otoritas penguasa istana. Aku tahu, kau khawatir dia akan memengaruhi upacara kenaikan pangkatku, kan? Ya Tuan Jing. Kesempatan untuk naik tingkat sulit didapat. Kau sudah bekerja keras untuk ini. Kita tidak bisa membiarkan omong kosong. Kitian merusak kesempatan ini. Aku khawatir nanti kesempatan promosi jarang ada. Biarkan takdir yang menentukan. Tuanku, menurutku, kau tak perlu mencemaskannya. Kitian bicara tanpa berpikir. Kita membantunya kali ini. Tapi bagaimana jika dia melakukannya lagi? Tuanku, menurutku kau tak perlu mencemaskannya. Lihat dia kali ini. Kita sudah tiba di dalam Istana Bintang. Dia benar-benar mengaku sebagai penguasa Istana Bintang. Jika dia penguasa Istana Bintang, aku akan. Bagaimana jika dia benar-benar? Lupakan saja, kita sudah sampai. Ikuti aku masuk.